Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perdagangan valuta asing. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu apa sih valuta asing itu. Valuta asing merupakan mata uang yang dimiliki suatu negara atau penduduknya, tetapi mata uang tersebut bukan dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Jadi, mata uang asing yang ada di suatu negara itu disebut dengan valuta asing. Nah, bisa disebut dengan valuta asing dalam arti sebenarnya ketika valuta ini atau mata uang ini bisa dipertukarkan dengan valuta lainnya atau bisa dipertukarkan dengan mata uang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak eh, penjelasan saya dari PowerPoint yang sudah saya siapkan. Oke, kita ke penjelasan dulu atau ke definisi dulu. Tadi sudah saya jelaskan tentang apa itu valuta asing. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui dulu tentang eh, pengertian dari foreign exchange atau perdagangan valuta asing. Foreign exchange merupakan pertukaran transaksi valuta asing atau falas yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau perorangan untuk berbagai tujuan. Jadi memang pertukaran valuta asing ini akan dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau perorangan ini bisa melakukan pertukaran valuta asing. Nah, kemudian tujuannya apa? Ini tergantung dari eh, tujuan dari perdagangan itu atau tujuan dari masing-masing individu atau masing-masing perusahaan dalam melakukan perdagangan valuta asing. Ketika menjual, mungkin bisa dikarenakan ingin memiliki valuta rupiah, jadi dia menjual valuta asingnya, misalkan dolar USD dijual, kemudian ditukarkan dengan rupiah untuk dibelanjakan dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di belakang itu ada tujuan-tujuan apa saja yang dilakukan sebagai kegiatan yang berupa perdagangan valuta asing ini. Tujuannya apa aja nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya dalam perdagangan falas hanya mata uang yang tergolong kuat atau yang disebut convertible currencies yang sering diperdagangkan. Jadi memang untuk perdagangan falas ini yang digunakan atau yang diperdagangkan itu hanya mata uang yang dinilai kuat atau yang biasa digunakan di banyak negara gitu ya. Contohnya ada USD. Nah, USD ini adalah dolar Amerika. Jadi memang hampir semua negara di dunia ini menggunakan USD juga gitu ya. Jadi untuk misalkan untuk perdagangan perdagangan ekspor impor, nah ini kan bisa menggunakan pembayaran menggunakan falas USD. Nah itu. Atau mungkin SRF French Swiss ya ini. Kemudian ada DM Deutsche Mark Jerman. Nah ini mata uangnya Jerman. Kemudian JPN ini ada yen Jepang. HKD dolar Hong Kong, SAR ini Saudi Arabia Real, sorry kok Real, Saudi Arabia Real, kemudian SGD ini dolar Singapura, kemudian GBP Pound Sterling Inggris, Euro ini mata uang Eropa, Uni Eropa, kemudian MYR Ringgit Malaysia dan lainnya yang sekiranya memang itu bisa diperdagangkan atau banyak digunakan di eh, beberapa negara gitu ya, banyak digunakan oleh negara-negara lainnya. Baik, kemudian sedangkan mata uang yang tergolong lemah dan jarang diperjualbelikan disebut soft currencies. Contohnya ada rupiah India, peso Filipina, rupiah Indonesia, dan lainnya. Nah, biasanya kalau yang soft currencies ini hanya digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya eh, kita mau melakukan wisata gitu ya ke Thailand misalnya atau ke India. Nah, maka perlu menukarkan mata uang rupiah ke rupiah India. Nah, seperti itu. Jadi hanya untuk misalkan tujuan spesifik. Kalau misalkan yang tadi itu eh, untuk yang mata uang yang tergolong kuat itu kan banyak digunakan untuk perdagangan. Misalnya tadi itu perdagangan ekspor impor dan lain sebagainya. Sudah. Nah, kemudian tujuan melakukan transaksi falas baik oleh perusahaan, badan maupun individu yaitu
Yang pertama untuk transaksi pembayaran. Nah, ya tadi untuk transaksi pembayaran dagang misalnya kayak gitu. Kemudian kedua untuk mempertahankan daya beli. Pengiriman uang ke luar negeri, mencari keuntungan. Nah, kalau mencari keuntungan ini berarti itu ya mencari selisih dari kurs falasnya. Bisa mendapatkan keuntungan dari selisihnya itu. Kemudian ada hedging atau pemanggaran risiko atau bisa juga untuk kemudahan berbelanja. Nah, itu beberapa tujuan dilakukannya transaksi pertukaran falas atau perdagangan valuta asing. Selanjutnya kita akan mengenal tentang kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga satu jenis falas terhadap falas lainnya. Jadi kita sering mendengar ya kurs valuta asing atau kurs nilai kurs hari ini tuh berapa? Misalkan rupiah terhadap dolar sampai hari ini itu masih di atas 14.000 ya kalau rupiah terhadap dolar. Nah, itu kemudian misalnya ada kurs untuk mata uang Thailand baht gitu ya. Itu satu bahtnya berapa rupiah? Nah, kayak gitu. Jadi kurs itu adalah nilai konversi harga satu jenis falas terhadap falas lainnya. Nah, kemudian ada beberapa macam kurs. Yang pertama ada kurs jual atau selling rate, yaitu kurs konversi yang digunakan saat transaksi penjualan falas dalam bentuk rupiah. Contoh, kurs jual 1 USD pada tanggal 20 Mei 2015 adalah 13.210. Nah, jika Andi membeli 100 USD, maka harus membayar 1.321.000 rupiah. Nah, ini contoh ya. Jadi misalkan di tanggal, jadi kalau kurs itu memang setiap hari bisa berubah gitu ya. Baik, setiap hari itu bisa berubah. Atau misalkan ada nanti hari ini kemudian besok kalau mau misalkan mau menjual, nah itu bisa saja harganya tidak sama dengan hari ini gitu ya, bisa berubah fluktuatif gitu ya. Jadi sering berubah-berubah. Nah, oleh karenanya kurs jual ini juga akan selalu diupdate. Hari ini berapa kurs jualnya 1 USD. Misalkan kalau di sini contohnya adalah 13.210. Nah, kalau mau membeli berarti kalau ini kan kurs jual ini berarti dari sisi lembaga yang melakukan perdagangan ya. Jadi misalkan dari sisi pihak perbankan. Nah, kalau ada nasabah yang mau membeli USD berarti kan bank akan menerapkan kurs jual kepada nasabah gitu. Nah, jadi kurs jual yang dipakai ya kalau ada pembeli atau kalau ada nasabah yang mau membeli USD di bank. Maka yang diterapkan adalah kurs jual. Oke, kemudian kurs beli, kurs konversi yang digunakan saat transaksi pembelian falas dalam bentuk rupiah. Salah nih ya, pada transaksi pembelian valuta asing dalam bentuk rupiah. Ini saya ganti dulu. Oke. Oke. Wah, ini ada yang salah ternyata. Misalnya mau menukarkan 1000 USD, maka harus membayar 13.100.000. Oke. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah kurs beli atau buying rate, yaitu kurs konversi yang digunakan saat transaksi pembelian falas dalam bentuk rupiah. Jadi kalau pembelian berarti dari pihak bank itu membeli falas dari nasabah. Jadi nasabah itu menjual falasnya ke bank gitu ya. Contoh,
Kurs beli 1 USD pada tanggal 20 Mei 2015 adalah 13.100 rupiah. Jika Andi mau menukarkan 1.000 USD-nya, maka harus membayar maka pihak bank akan membayar 13.100.000. Jadi Andi akan memperoleh 13.100.000 rupiah. Oke, maka Andi atau dia akan memperoleh 13.100.000 rupiah. Jadi ini nasabah yang menjual USD-nya ke bank gitu ya. Maka bank akan membayar atau akan menerapkan kurs beli terhadap transaksi penukaran USD oleh nasabah tersebut. Baik, selanjutnya kurs buku. Kurs buku atau booking rate yaitu kurs konversi yang digunakan untuk membukukan ke dalam buku besar atau neraca. Selisih antara kurs jual atau beli dengan kurs buku merupakan hasil pendapatan dari transaksi devisa. Jadi ini ada selisih antara kurs jual atau kurs beli dengan kurs buku. Nah, ini akan memperoleh pendapatan terhadap transaksi tersebut. Jadi ini ada selisihnya. Baik, saya lanjutkan ya. Kita sampai pada kurs antar kantor jual. Kurs antar kantor jual yaitu kurs konversi yang digunakan untuk membukukan transaksi jual antar kantor pada saat transaksi penjualan falas dilakukan nasabah di kantor cabang, kemudian kantor cabang tersebut menjual kembali ke kantor pusatnya dengan kurs antar kantor jual. Jadi ini dilakukan oleh kantor cabang ya, misalkan ada bank di cabang tertentu, ini menerima transaksi penjualan falas dari nasabah. Kemudian kantor cabang akan menjual kembali falas tersebut ke kantor pusat. Nah, maka yang berlaku di sini adalah kurs antar kantor jual. Jadi ini ditentukan sendiri oleh internal lembaga tersebut ya, atau internal perbankan itu dalam menentukan kurs antar kantor jualnya itu berapa. Contoh, kurs antar kantor jual 1 USD sama dengan 12.500 rupiah. Oke, pada saat ada nasabah yang membeli 100 USD dengan kurs 12.600 per USD, maka kantor cabang bank tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar 10.000 rupiah, diperoleh dari 100 USD dikali dengan selisih antara kurs kantor yang digunakan. Jadi antara kurs yang ditetapkan ke pembeli dengan kurs antar kantor jual yang digunakan. Jadi kalau kurs yang diterapkan kepada nasabah tadi itu adalah 12.600, kemudian ada kurs antar kantor jual yaitu 12.500. Nah, selisihnya ini akan menjadi keuntungan bagi kantor cabang yang bersangkutan. Baik, bisa dipahami ya. Jadi ketika kantor cabang menjual kembali hasil transaksi penjualan falas dengan nasabah ke kantor pusatnya, maka yang digunakan adalah kurs antar kantor jual. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada kurs antar kantor beli. Ini hampir sama, cuman bedanya yaitu ketika kurs konversi yang digunakan untuk membukukan transaksi beli antar kantor pada saat transaksi pembelian falas dilakukan nasabah di kantor cabang. Kemudian kantor cabang tersebut menjual kembali ke kantor pusatnya dengan kurs antar kantor beli. Nah, jadi kalau yang kurs antar kantor beli ini merupakan kurs konversi yang diperoleh kantor cabang dari transaksi pembelian falas. Dari transaksi pembelian falas, kemudian falas ini dijual kembali ke kantor pusat. Maka yang digunakan adalah kurs antar kantor beli. Contoh, kurs antar kantor beli 1 USD adalah 12.600. Ini kemudian, ini
belum diganti ini ya. Contohnya, kurs antar kantor beli 1 USD adalah 12.400. Nah, kemudian pada saat ada nasabah yang membeli USD dengan kurs 12.600 per USD, maka kantor cabang dapat membeli kembali dari kantor pusat seharga 12.400 tersebut dan mendapatkan keuntungan 200 per USD. Oke. Nah, ini ya. Jadi contohnya di sini dimisalkan untuk kurs antar kantor beli 1 USD adalah 12.400. Pada saat ada nasabah yang membeli USD dengan harga 12.600 per USD, maka kantor cabang dapat membeli kembali dari kantor pusat seharga 12.400 dan mendapatkan keuntungan dari selisihnya itu 200 per USD. Nah, ini bukan membeli kembali ya, menjual kembali. Maaf ya, masih banyak kesalahan ketik di sini. Saya langsung edit aja biar nggak hilang. Oke, itu kurs antar kantor jual dan kurs antar kantor beli. Selanjutnya kita ada mengenal lagi kurs tengah atau middle rate, yaitu kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli pada saat transaksi dilakukan. Nah, biasanya kurs tengah ini digunakan untuk memprediksi fluktuasi kurs dari waktu ke waktu. Nah, biasanya kalau yang digunakan misalkan untuk analisis gitu ya, itu akan menggunakan kurs tengah ini tadi. Jadi perubahan atau fluktuasi ini adalah perubahan naik turunnya kurs dari waktu ke waktu. Ini bisa dilihat dari kurs tengahnya. Jadi kurs tengah itu antara kurs jual dan kurs beli. Kemudian ada kurs akhir bulan atau closing rate, yaitu kurs yang diterbitkan tiap akhir bulan untuk melihat laba dan rugi transaksi falas serta menihilkan posisi falas pada akhir periode laporan. Nah, ini berarti kurs akhir bulan itu adalah kurs penutupan gitu ya di setiap periode. Nah, selanjutnya jenis transaksi valuta asing. Yang pertama ada transaksi spot, yaitu jual beli valuta yang penyerahannya dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal persetujuan. Kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku saat transaksi terjadi. Nah, kenapa disebut dengan spot? Yaitu karena memang kurs yang berlaku yaitu pada saat transaksi tersebut terjadi gitu ya. Bisa dilihat ketika ada transaksi, kursnya sekarang berapa. Nah, berarti itu yang digunakan. Akuntansi untuk spot ya. Yang pertama untuk pembelian tunai falas dengan rupiah. Contoh, John membeli banknotes pada bank X, ya, banknotes pada bank X sebesar 1.000 USD tunai. Kurs beli USD sama dengan 8.500 dan kurs jual USD sama dengan 9.000 rupiah per 1 USD-nya. Nah, ini berarti yang digunakan karena John ini membeli USD, maka yang diberlakukan adalah kurs jualnya. Nah, jurnalnya debit kas senilai 9 juta, nah 9.000 dikali 1.000 USD. Kemudian kredit RPV rupiah, rekening perantara falas rupiah senilai 9 juta atau rekening perantara falas IDR gitu ya. Mata uang rupiah kan IDR ya. 9 juta, kemudian jurnal kedua debit RPV USD 1.000 USD, kredit kas USD 1.000. Nah, ini untuk transaksi pembelian tunai falas dengan rupiah. Ada 2 jurnal. Yang pertama jurnal untuk rupiahnya, debit kas, kredit RPV rupiah. Kemudian jurnal kedua untuk valuta asingnya, debit RPV USD, kredit kas USD. Baik, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelian tunai falas dengan falas. Contoh,
Rusdi membeli banknotes pada Bank X sebesar 5.000 USD tunai. Rusdi membayar dengan valuta DM. Oke. Kurs beli USD sama dengan 8.500 rupiah dan kurs jual USD sama dengan 9.000 rupiah. Kurs beli DM sama dengan 5.500 dan kurs jual DM sama dengan 6.000. Nah, ini berarti Rusdi ini membeli 5.000 USD ya, membeli 5.000 US dollar. Kemudian Rusdi membayarnya dengan valuta DM, membayarnya dengan mata uang Jerman. Nah, jadi beli US dollar dibayar dengan mata uang Jerman. Jadi makanya pembelian tunai falas dengan falas. Nah, kalau seperti ini berarti ada yang disebut dengan kurs konversi. Nah, kalau untuk pembelian tunai falas dengan falas, maka rumusnya ini. Kurs konversi pembelian sama dengan kurs jual dibagi kurs beli. Dalam kasus ini, kurs konversi sama dengan kurs jual USD dibagi dengan kurs beli DM. Ya, kurs jual USD dibagi kurs beli DM. Kurs konversi sama dengan 9.000 dibagi 5.500 sama dengan 1,63. Falas dijual sebesar 5.000 USD sehingga hasil konversinya yaitu 1,63 DM dikali 5.000 USD. Kenapa rupiah ini? Saya ganti dulu. Ternyata masih banyak yang salah. Jadi ini USD 5.000. Ini konversinya ya, bukan DM. 1,63 dikali USD 5.000 sama dengan DM 8150. Nah, ini ada kurs konversi sebesar 1,63 dengan falas yang dijual yaitu 5.000 USD, maka hasil konversinya yaitu 1,63 dikali 5.000 USD sama dengan 8.150 DM. Nah, jurnalnya yang pertama yaitu untuk mencatat keluarnya DM ya, kas debit kas DM senilai 8.150 DM, kredit RPV DM 8.150 DM. Kemudian jurnal yang kedua ini mencatat yang masuk ya, sorry, yang mencatat yang masuk. Jadi ada pemasukan ke bank berupa valuta DM, karena tadi membayarnya dengan DM ya, maka dicatatnya debit kas DM, bukan yang keluar. Yang keluar yang ini. Yang keluar itu adalah debit RPV USD 5.000 USD dan kredit kas USD senilai 5.000 USD. Jadi ini dicatat yang masuk dulu ya, dicatat yang masuk dulu berapa, kemudian selanjutnya dicatat yang keluar. Oke. Selanjutnya penjualan tunai falas dengan falas. Irham ingin menjual valuta Hong Kong dolar Hong Kong 7.500 tunai. Kemudian nasabah menginginkan valuta AUD. AUD ini dolar Australia. Kurs beli Hong Kong dolar yaitu 3.500 rupiah dan kurs jual Hong Kong dolar 4.000 rupiah. Kurs beli AUD 5.500 rupiah dan kurs jual AUD sama dengan 6.000 rupiah. Maka kurs konversinya yaitu, nah untuk kurs konversi penjualan itu rumusnya kurs beli dibagi dengan kurs jual. Kurs beli dibagi dengan kurs jual. Nah, dalam kasus ini kurs konversi sama dengan kurs beli Hong Kong dolar dibagi dengan kurs jual AUD. Nah, ini kurs konversinya sama dengan 3.500 ya, ini untuk 3.500 ini kurs beli Hong Kong dolar dibagi dengan kurs jual AUD 6.000 sama dengan 0,58. Nah, maka AUD yang akan diterima Irham adalah 0,58 dikali 7.500 Hong Kong dolar sama dengan 4.000
350 AUD. Baik, untuk jurnalnya. Untuk jurnalnya yaitu yang pertama ini ada diterima ya, bank menerima kas Hongkong dolar, debit kas HKD senilai 7.500 HKD, kemudian kredit RPV HKD yaitu 7.500 HKD, dan jurnal kedua ini adalah untuk yang keluar debit RPV AUD senilai 4.350 dan kreditnya kas Australian dollar senilai 4.350. Nah, ini yang diberikan ke nasabah ya. Untuk nasabah meminta Australian dollar. Kemudian untuk yang masuk ke bank yaitu Hong Kong dollar. Oke. Sudah, itu untuk yang ketiga. Selanjutnya jenis yang kedua, kalau tadi itu yang pertama transaksi spot, untuk yang kedua yaitu transaksi berjangka, yaitu jual beli valuta untuk penyerahan beberapa saat di masa akan datang, di mana harga akan datang telah ditentukan di muka. Tujuannya untuk hedging atau covering. Hedging adalah suatu usaha untuk menghindari risiko yang ditimbulkan dari fluktuasi nilai tukar valuta. Nah, kalau misalnya ini ada nasabah atau yang menginginkan perdagangan valuta dengan tujuan hedging, ya, jadi menghindari resiko untuk timbulnya fluktuasi nilai tukar rupiah, nilai tukar valuta, maka bisa melakukan transaksi berjangka untuk falasnya. Contoh yang pertama, untuk akuntansi transaksi berjangka, yaitu yang pertama tentang forward beli. Jadi ada forward beli, yaitu kontrak berjangka pembelian falas. Contoh, pada tanggal 7 Agustus 2004, Bank A menutup kontrak forward beli valuta yaitu sebesar 40.000 US dollar. Jangka waktu 30 hari dan kurs kontrak yaitu 8.900 rupiah. Nilai kontrak forward beli yang harus dibayar sama dengan 40.000 USD dikali dengan 8.900 sama dengan 356 juta rupiah. Yang pertama dilakukan penjurnalan untuk jurnal penutupan kontrak. Nah, kalau untuk jurnal penutupan kontrak, jadi kalau misalkan belum direalisasikan, jadi masih pada kontrak aja, ini maka dicatatnya di rekening administratif dulu. Jadi di rekening administrasi dulu, karena masih pada kontrak ya, jadi belum direalisasi atau belum terjadi penebusan gitu. Nah, jurnalnya untuk yang pertama, yaitu saat penutupan kontrak, maka debit RAV, rekening administrasi falas, tagihan forward kontrak 40.000 USD. Kredit RAV forward kontrak USD 40.000 USD. Kemudian jurnal kedua untuk mencatat yang rupiahnya yaitu debit RAR, rekening administrasi rupiah, forward kontrak IDR 356 juta, dan kredit RAR kewajiban forward beli 356 juta rupiah. Nah, ini jurnal ketika penutupan kontrak. Jadi untuk yang falas ini ada nama akun tagihan forward kontrak, sedangkan untuk yang rupiah ada nama akun kewajiban forward beli. Karena memang ini untuk transaksi forward beli valuta ini kan membeli falas gitu ya. Jadi membeli falas untuk 40.000 US dollar gitu. Selanjutnya jurnal pada saat jatuh tempo. Nah, kalau sudah pada saat jatuh tempo ini berarti ada realisasi ya. Nah, jurnalnya yang pertama adalah debit kas, atau kalau tidak menggunakan kas maka bisa menggunakan antar bank aktiva falas. Jadi ini langsung transfer gitu ya. Kas atau antar bank aktiva falas nilai 40.000 dolar, kemudian kredit RPV USD. Nah, rekening perantara falas USD 40.000 dolar. Kemudian jurnal yang kedua, debit RPV IDR 356 juta dan
kredit kas atau antar bank aktiva falas 356 juta. Baik, itu untuk jurnal pada saat jatuh tempo. Kemudian yang selanjutnya membuat jurnal kembali rekening administrasi. Jadi yang tadinya di debit dikreditkan dan sebaliknya. Yang tadi waktu di penutupan kontrak tadi itu ya, kemudian dibalik di sini. Yaitu jurnal pembaliknya yang pertama untuk yang RAR-nya dulu. Debit RAR kewajiban forward beli 356 juta, kredit RAR forward kontrak IDR 356 juta, debit RAV forward kontrak USD 40.000 dolar dan kredit RAV tagihan forward beli USD 40.000 dolar. Baik, ini untuk yang transaksi forward beli. Kemudian yang kedua, forward jual. Contoh, pada tanggal 8 Agustus, Bank Asia menjual falas 50.000 USD dengan jangka waktu 30 hari. Kurs kontrak Rp9.000 per USD. Nilai forward kontrak jual sama dengan 4.000 USD dikali dengan 9.000 sama dengan 450 juta. Baik, untuk yang pertama yaitu jurnal penutupan kontrak. Debit RAR tagihan forward jual 450 juta, kemudian kredit RAR forward kontrak IDR 450 juta. Jurnal kedua, debit RAV forward kontrak USD 50.000 dolar dan kredit RAV kewajiban forward jual 50.000 US dolar. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal pada saat jatuh tempo, yaitu pertama debit kas atau antar bank aktiva falas 450 juta, kredit RPV IDR 450 juta, dan jurnal kedua debit RPV USD 50.000 US dollar dan kredit kas atau antar bank aktiva USD 50.000 dolar. Jurnal yang selanjutnya yaitu membuat jurnal pembalik rekening administratif atau rekening administrasi yang tadi pada saat penutupan kontrak, yaitu yang pertama debit RAV kewajiban forward jual 50.000 USD, kredit RAV forward kontrak USD 50.000 US dollar, dan jurnal kedua debit RAR forward kontrak IDR 450 juta dan kredit RAR tagihan forward jual 450 juta. Baik, selanjutnya yang jenis transaksi yang ketiga yaitu transaksi swap, yaitu pertukaran dua mata uang dalam jumlah tertentu melalui pembelian tunai dengan penjualan secara berjangka atau penjualan tunai. Kurs yang dipakai pada transaksi swap yaitu pada saat penutupan kontrak dan pada saat penebusan. Jadi ada dua kurs yang digunakan yaitu pada saat penutupan kontrak dan pada saat penebusan. Yang pertama, swap beli dilakukan bank dengan harapan pada saat penjualan kembali terjadi kenaikan kurs. Pada saat penjualan kembali terjadi kenaikan kurs sehingga bank memperoleh keuntungan. Contoh, pada tanggal 5 Agustus, Bank Atmajaya membeli transaksi swap dari bank baru sebesar 200.000 Hong Kong dolar. Kurs penutupan swap beli yaitu Rp1.850 per Hong Kong dolar dan jangka waktu 3 bulan, premi swap 0,05%. Nah, bagaimana untuk jurnal di Bank Atmajaya? Yang pertama kita hitung dulu nilai transaksinya yaitu 200.000 Hong Kong dolar dikali Rp1.850 sama dengan 370 juta. Kemudian premi swapnya yaitu 0,05% dikali 200.000 Hong Kong dolar dikali dengan 1.850 sama dengan 185.000. Jumlah yang harus dibayar yaitu 370 juta dikurangi 185.000 sama dengan 369.815.000 rupiah. Jurnalnya yang pertama yaitu jurnal penutupan kontrak.
debit kas atau antar bank aktiva falas senilai 200.000 Hong Kong dolar, kredit RPV falas swap 200.000 Hong Kong dolar. Kemudian jurnal yang kedua yaitu debit RPV kontrak falas swap 370 juta, kredit pendapatan premi diterima di muka 185.000, kredit kas atau antar bank aktiva 369.815.000 rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal amortisasi premi. Premi diamortisasi tiap bulan selama 3 bulan yaitu 185.000 dibagi 3 sama dengan 61.667. Jurnalnya debit pendapatan premi swab diterima di muka 61667 dan kredit pendapatan premi swab 61667 rupiah. Selanjutnya adalah jurnal pada saat jatuh tempo. Misal pada saat jatuh tempo, kurs 1 Hong Kong dolar yaitu 1.862 rupiah. Berarti Bank Atmajaya memperoleh keuntungan selisih kurs sebesar 1.862 dikurangi 1.850. Nah, 1.850 ini tadi adalah kurs saat penutupan kontrak ya. Jadi kurs pada saat jatuh tempo dikurangi kurs pada saat penutupan kontrak dikali dengan jumlah falas yang diperdagangkan yaitu 200.000 Hong Kong dolar sama dengan 2.400.000 rupiah. Jurnalnya pada saat jatuh tempo yaitu debit kas atau antar bank aktiva sama dengan 372.400.000, kemudian kredit keuntungan selisih kurs falas 2.400.000 dan kredit RPV kontrak falas swap 370 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua debit RPV falas swap 200.000 Hong Kong dolar dan kredit kas atau antar bank aktiva falas 200.000 Hong Kong dolar. Jadi total keuntungan Bank Atmajaya yaitu 2.400.000. Ini yang dari selisih kurs falasnya ditambah dengan premi yang diperoleh yaitu 185.000 rupiah. Jadi total sama dengan 2.585.000 rupiah. Nah, bagaimana jika pada saat penebusan kembali kurs 1 Hong Kong dolar ini lebih rendah dari kurs penutupan kontraknya? Dicontohkan di sini 1 Hong Kong dolar sama dengan 1.849 rupiah. Berarti Bank Atmajaya mengalami kerugian selisih kurs sebesar 200.000 rupiah. Jurnal debit kas atau antar bank aktiva 369.800.000, debit kerugian selisih kurs falas 200.000 dan kredit RPV kontrak falas swap 370 juta. Jurnal kedua debit RPV falas swap 200.000 Hong Kong dolar, kredit kas atau antar bank aktiva falas Hong Kong dolar 200.000. Oke, itu kalau rugi. Jadi ada dicatat di sisi debit kerugian selisih kurs falas. Kalau untung tadi dicatat di sisi kredit dengan akun keuntungan selisih kurs falas. Nah, selanjutnya yaitu swap jual. Swap jual dilakukan dengan harapan pada tanggal penebusan kembali kurs beli menjadi lebih rendah daripada tanggal penutupan kontrak. Oke. Tujuannya sama, yaitu hanya bedanya ada pada kurs jual dan kurs beli yang digunakan. Contoh, Bank Asia melakukan swap jual, ya. Bank Asia melakukan swap jual sebesar 250.000 Australian dollar ke Citibank yang mempunyai kantor perwakilan di Jakarta. Kurs transaksi Rp6.000 per AUD, premi swap 0,5% dengan jangka waktu 6 bulan. Bagaimana jurnal di Bank Asia? Yaitu yang pertama kita hitung nilai transaksinya. AUD 250.000 dikali Rp6.000 sama dengan 1.500.000. Kemudian biaya premi swap-nya 7.500.000. Jadi 0,5% dikali 250.000 AUD dikali Rp6.000.
Jumlah yang diterima sama dengan 1.492.500.000 rupiah. Jurnal pertama yaitu pada saat penutupan kontrak, debit RPV falas web AUD 250.000, kredit antar bank aktiva falas AUD 250.000, dan jurnal kedua yaitu debit giro BI 1.492.500.000 rupiah. Kemudian debit biaya premi dibayar di muka 7.500.000 dan kredit LTV kontrak falas web 1.500.000 rupiah. Nah, di sini muncul debit giro BI bukan kas karena ini tadi adalah transaksinya antar bank gitu ya. Jadi dari Bank Asia ke Bank Citibank. Jadi dia harus melalui clearing dalam hal masuknya atau perpindahan nilai uang ini ya dari bank A ke bank B. Jadi melalui proses clearing yang langsung diinput ke giro bank yang bersangkutan. Jadi melalui clearing di giro BI gitu ya. Kalau misalkan langsung tunai kas, berarti di sini debitnya kas. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya jurnal amortisasi biaya premi. Premi diamortisasi setiap bulan selama 6 bulan. Nilai amortisasi yaitu 7.500.000 dibagi 6 sama dengan 1.250.000 rupiah. Jurnalnya debit biaya premi swab 1.250.000 dan kredit biaya premi dibayar di muka 1.250.000 rupiah. Selanjutnya, jurnal pada saat jatuh tempo. Misal pada saat jatuh tempo, kurs 1 AUD sama dengan Rp5.900. Berarti Bank Asia memperoleh keuntungan selisih kurs sebesar, ini ya, Bank Asia ya, memperoleh keuntungan selisih kurs sebesar 6.000 dikurangi 5.900 dikali AUD 250.000 sama dengan 25 juta rupiah. Jurnal debit kas atau antar bank aktiva 250 AUD, kemudian kredit RPV falas web AUD 250.000. Jurnal kedua debit RPV kontrak falas web 1.500.000.000, kredit keuntungan selisih kurs falas 25 juta, dan kredit kas atau antar bank aktiva senilai 1.475.000.000 rupiah. Nah, itu untuk jurnal pada saat jatuh tempo. Jadi ketika kurs belinya lebih rendah, maka bank akan memperoleh keuntungan. Tapi kalau kurs belinya pada saat jatuh tempo itu lebih tinggi dari pada saat penutupan kontrak, maka bank akan mengalami kerugian. Seperti itu. Baik, ini ada latihan soal. Silakan dikerjakan. Bisa dipilih salah satu ya, untuk bisa lebih memahami apa yang sudah saya sampaikan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Terima kasih saya sampaikan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.